Langsung aja deh, kita langsung masuk nih ya, kita berdoa deh ya sebelum kita mulai. Ini topik yang bagus nih ya. Ya, deh. Oke, Bapak dalam surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami selama ini, selama 1 tahun 2023, Tuhan, di ujung tahun Pak, micin ya, 2023 micin, ini, kami boleh micin. kembali bersama-sama untuk bisa belajar firman Tuhan. Dan kami akan merayakan penutupan tahun 2023 ini dengan firman Tuhan yang benar, dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang memberikan kami hikmat untuk bisa melangkah di tahun 2024. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum hadir, Kau boleh pimpin apapun kebutuhan mereka, Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mengumpulkan saudara-saudara kami, seluruh keluarga besar kami, baik keluarga inti maupun keluarga yang lain. Biar kami berkumpul di tempat ini belajar bersama-sama, mengenal Tuhan lebih baik, sehingga hidup kami lebih benar. Hidup kami kudus, tak bercacat celah di tahun-tahun yang akan datang. Karena kami tahu Tuhan sudah dekat sekali Tuhan waktunya. Engkau akan datang. Persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk berkata-kata. Supaya roh Bapa yang ada dalam hidupku ini bisa berkata-kata bukan melalui opini, tapi melalui firman dan hikmat yang Tuhan berikan. Buka telinga kami lebar-lebar Tuhan, supaya kami mendengar apa yang Tuhan ingin bicarakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yung Yung mana ya? Yung Yung. Ada kayak katanya Yung Yung ada yang teleponin. Yung Yung si Umi. tidur jangan-jangan. Enggak, kerja. Banyak kerjaan. Ya. Kerja. Oke. Tadi bicara mengenai ke gereja Pernah si Umi ya. rajin loh. Orang Kristen, ya orang Kristen yang sekarang rajin, paling rajin di ujung tahun, paling rajin. 2023 nih, ya 2020, 2021, 22, 23, bahkan dari tahun 1990, 91 di gereja, di karunia, setiap tahun kita diundang untuk pergi ke gereja, ya kita mau memuji Tuhan, menutup tahun, lalu di akhir dari gereja itu, di akhir dari acara gereja kita rame-rame ditanya, ayo resolusi 20 tahun depan maunya apa? Janji sama Tuhan apa, betul? Iya. Bahkan ada gereja yang buka jam 11. Jam 11, ada yang 11.30. Nanti jam 12, puji Tuhan, hari ini kita 2024. Ya, rajin di gereja sampai sampai jam 12 malam nanti di gereja. Dulu ya. Orang Kristen paling rajin, akhir tahun paling rajin. Ya, paling rajin. Nih tiba-tiba ngomong ini saya juga nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak mau ngomong ini, mau ngomong yang lain. Tapi ya karena ada ngomong begini, si Budi bawa ke gereja. Jadi saya keinget, siapa di sini yang nggak pernah pergi ke gereja jam 12 malam? Saya pernah. Semua pernah. Apalagi dulu sekolahnya sekolah Kristen. Ayo, kita mau tahu tahun depan mau ngapain. Nah, kayak si Vicky. Aduh, kok tahun depan mau ngapain? Mau ganti mobil nih pakai Ferrari deh. Ntar jadi Ubernya pakai Ferrari. Kalau bisa. Amin. Nah, kan gitu. Rajin. Bahkan ada yang apa? Ini ngomong apa adanya nih ya. Bahkan ada yang ngaku dosa. 2023 di akhir tahun. Tuhan, selama 2023 dosa saya banyak. 2023 dosa saya sabrak-abrek. Saya tidak hidup benar. 2023. Ngaku sama Tuhan di akhir tahun. Bagaimana? Jadi orang Kristen 2023 dosanya banyak. Tapi kalau di luaran nih, kalau ngomong sama orang, kita sudah ditebus oleh Kristus, oleh darah-darah, oleh bilur-bilurnya. Kita ditebus dosanya. Tapi 2023 setahun penuh dosa melulu hidupnya. Bagaimana? Jadi gimana tuh? Coba pikirkan 2023. Ya. Kesalahan atau dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kesalahan, ingat ya, kesalahan sama dosa beda ya.
Dosa itu kita tidak mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dosa kita tidak mau melanggar perintahnya Tuhan. 10. Kalau kita tidak pernah melanggar firman-Nya 10-nya perintahnya Tuhan 10 itu, berarti kita salah. Bukan dosa. Tapi kalau masih berdosa, yang gampang deh, masih ngebohongin orang, nipu orang, ya, masih mengingini ini, mengingini itu yang aneh-aneh, perkataan-perkataan yang kelihatannya enggak, saya nggak ngatain orang, oh enggak, saya nggak ini, saya nggak nyindir orang, oh nggak gosipin orang, gimana itu? Dan setiap tahun, bukan cuma tahun ini doang, setiap tahun kita bikin resolusi yang sama. Di 2024, di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, saya mau hidup lebih baik. Saya mau lebih rajin. Saya mau lebih giat dalam Tuhan. Ya, 3 hari doang. Januari 1, Januari 2, Januari 3, Januari 4. Udah lupa. Apa yang kemarin ngomongin udah lupa. Betul nggak? Lupa. 31 Desember di gereja jadi suci, jadi kudus. Wah, disirami dengan berkat, disirami dengan roh, katanya. Makanya melek mata sepertinya, wah, hidupnya melayang. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehari, 2 hari mulai padam. Apinya mulai padam. 3 hari kayak orang disiram air putih, bersih. Apinya mati. Hari keempat, udah kerja sibuk lagi lah. Jaga toko, kerja ini, kerja ono. Ketemu karyawan yang, maaf kata, gobloknya minta ampun, ngeselin ini. Keluar semua lagi. Lupa. Pernah bilang tahun depan mau hidup lebih baik. Mau hidup lebih benar. Cuma 3 hari. 3 hari aja. Paling banter seminggu. Sesudah seminggu, lupa semua. Lupa. Inilah potret kekristenan zaman sekarang. Kita orang-orang Kristen yang ngaku Kristen, yang ngaku ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kelakuannya tidak pernah mengakui bahwa dia Tuhan. Tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak pernah sadar-sadar bahwa dia sudah ditebus dosanya. Ya. Nggak pernah sadar. Dan nggak pernah sadar bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita, itu ada di depan hidung kita. Depan hidung kita nih. Depan hidung kita. Di buku Ayub. Ya. Nafas yang Tuhan berikan. Ini nafas Tuhan punya. Ini nafas yang kita hirup. Ini kita bisa bernafas. Bisa bernafas. Ini Tuhan punya. Kalau kita sadar dalam hidup kita, napas yang kita pakai ini adalah napasnya Tuhan, apa kita berani melakukan kebodohan-kebodohan, melanggar perintahnya Tuhan? Kita orang Kristen adalah orang yang beragama paling buruk di antara agama-agama lain. Kalau saya bilang orang Kristen paling buruk kelakuannya di antara agama-agama lain, saya punya alasannya. Kenapa? Karena orang Kristen paling sering apa? Mencemooh agama lain. Lihat orang lain pakai hio, Tuhan ditusuk-tusuk pakai hio. Pernah dengar? Vicky pernah dengar nggak? Pernah dengar? Hah? Sering. Yang ngomong pendeta katanya Tuhan ditusuk-tusuk pakai hio.
Dia bangun pagi, mempersiapkan Hio, pergi sembahyang sama Tuhan. Dia bilang tusuk-tusuk Tuhan. Pendetanya masih ngorok, masih tidur. Kurang ajar. Berani menghina agama lain. Sedangkan agama yang you anut sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you nggak takut. Keras. 2023 ini keras. Kekristenan ini harus dihajar keras. Kalau orang ditimpuk batu, jangan pakai batu. Timpuk. Kalau bisa pakai pakai apa? Batu apa itu? Apa namanya? eh, Batu kali yang gede. Makan udah makan susu lagi, kan minum susu, makan, jangan makan nasi, makan batu kalau bisa. Hidup kita bukan makin hari makin enak. Oh enak ya, si Syung Syung tuh rumahnya gede di Amerika. Oh enak si Vicky punya bisa di Amerika. Oh ini semua enak. Coba saya tanya Vicky, baik-baik Vicky. Selama Vicky di Amerika, makin hari makin enak, hidupnya apa makin susah? Eh, susah. Bukannya susah gimana, maksudnya apa ya? Mau kerja, harus kerja. Hid- Makin kerja Iya, keras. maksudnya kalau mau dibilang bahagia ya bahagia Hanya, hidup di Indo. Cuman kalau di Amerika yang kita dapat itu jaminan lah buat anak, ya kan? Maksudnya kalau dari segi ekonomi, kalau kita di Indonesia itu masih ada rasa was-was. Tapi kalau di Amerika pikirannya satu, sama lu mau kerja apapun, lu nggak bakal susah. ya. Jadi itu bicara mengenai ekonomi. Susah di sini apa? Nah, Kita sebagai orang Kristen dihimpit oleh hal-hal yang makin hari makin gak masuk akal. setuju. Yang namanya orang berbuat dosa udah bukan ngumpet-ngumpet lagi. Di depan mata, Kacau. diekspos, dipertontonkan. Belum di sini udah mulai pasang chip, orang-orang udah lagi uji coba kan pada tanam chip. Nggak usah masalah itu. Kita nggak perlu pakai cap-chip. Itu nggak ada urusan dengan kekristenan. Kekristenan apa yang ada di dalam kepala kita dan apa yang harus kita lakukan di tangan kita. Ulangan 6. Ya. Jadilah tanda di dahimu dan di tanganmu, kata Tuhan. Apa tandanya? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus ada di kepala kita. Kalau firman Tuhan ada di kepala kita, apa yang kita lakukan, tangan ini mau melakukan apa yang Tuhan ingin jalankan. Karena kontrolnya di sini, nih, ini jalan dikontrol ini, dan ini dikontrol di dalam hati. Oleh karena itu, aku di dalam batinmu. Yeskiel 36 kita buka. Ya. Kita lihat ulangan 6. Ya, ya. Ayat 5. Mana? Lihat ya. Lihat nih, baca baik-baik. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan cuma ada 10. Suruh ngapain? Lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ya, kata Musa. Harus engkau mengajarnya kepada anak-anakmu berulang-ulang seperti saya lakukan tiap minggu, ulang. Sampai mulut saya giginya copot semua, ompong semua, saya akan ulang-ulang. Pasti. Kenapa? Karena ini yang Tuhan ajarkan buat saya untuk saya mengulang kembali. Apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Biasanya orang kalau bangun tidur, ngopi, sama anak-anak ngobrol. Tapi tidak pernah mengajarkan firman Tuhan. Ya. Dalam perjalanan, ngobrol sama anak-anak gimana sekolah. Tapi firman Tuhan tidak pernah dibicarakan. Pada saat kau sedang berbaring, anak-anak kita, kalau kita lagi tidur bareng-bareng sama anak, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dia menghidupi kita, bagaimana dia menuntun kehidupan kita. Dari nol. Bangun tidur yang kita pikirkan adalah firman Tuhan. Sehingga apa? Kita berjalan di dalam terangnya dia. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku. Harus juga engkau ikat sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di jidatmu, kata Tuhan, dahimu. Dan harus kamu tulis pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Orang Israel yang namanya firman Tuhan, yang namanya 10 hukum Tuhan, di depan rumah. Sebelum keluar rumah, yang dibaca firman Tuhan yang dibaca. Oke? Tadi saya bilang. Jadi, kembali lagi. Kita bikin resolusi ke gereja. Paling rajin. Desember 31. Paling rajin. Sampai bisa mengakui dosa malahan. Dosa setahun dikumpulin. Diingat-ingat selama setahun gue ngapain aja ya. Aduh, saya ngapain aja selama setahun ya. Aduh Tuhan, saya pernah begini Tuhan. Aduh saya Tuhan. Banyak rentetan listnya, banyak. Rentetan listnya banyak. Saya udah pernah begini. Pernah begini. Banyak sekali. Tapi tidak pernah terpikir, Tuhan, apa yang saya sudah perbuat untuk Tuhan. Oh, saya sudah membawa seorang kepada Tuhan. Oh, saya sudah memberi makan kepada orang. Oh, saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat itu. Saya lagi susah, tapi saya mau memberikan. Karena Tuhan yang suruh misalnya. Itu namanya ilmu pendeta. Saya lagi susah. Tuhan, ini uang baru dapat Tuhan, 10 juta. Dari orang mendonor saya. Memberikan saya sumbangan, memberi saya PK itu apa ya? Persembahan kasih. Dapat 10 juta dari orang kaya. Tapi ada orang miskin minta Tuhan. Dan Tuhan minta kasih semua. Saya berikan. Itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu minta duit lebih banyak. Jangan pernah berpikir pendeta ngomong itu jadi hebat. Tuhan memberikan uang itu kepadamu untuk disalurkan ke orang lain. Apa Tuhan nggak bisa berikan langsung kepada orangnya? Harus melalui kita. Saya mau memberi kepada Vicky, lagi butuh duit. Muter-muter dulu cari pendeta. Nih, Pak Pendeta, saya diberitahu Tuhan nih untuk memberikan uang $10.000. Terserah pendeta mau kasih siapa? Tiba-tiba, wah Tuhan, ada Vicky mau dikasih 10.000. Kenapa Tuhan nggak langsung aja ke Vicky? Vicky kan anak Tuhan juga. Kenapa harus muter-muter? Apa begitu cara kerja Tuhan? Zaman sekarang, penipuan banyak di dalam gereja. Ya. Penipu ulungnya adalah pendetanya. Nggak heran. Yesus ditanya di Matius 24. Tuhan, kapan akhir zaman akan terjadi? Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Apa Yesus bilang? Waspadalah.
Supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Penyesatan sedang terjadi. Dan penyesatan itu bukan terjadi di agama lain. Bukan terjadi di tempat-tempat lain. Di dalam gereja. Di dalam lingkungan kekristenan. Penyesatan itu sedang terjadi. Hati-hati. Hati-hati. Ingat, saya udah kasih tahu. Hati-hati. Terlihatnya bagus. Terlihat keren gerejanya. Terlihat bagus khotbahnya. Ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Pot. Oke? Yuk, mulai hari ini. Mulai hari ini, di ujung tahun, kalau sudah janji sama Tuhan, pegang baik-baik. Pegang seperti kita memegang nyawa kita. Pegang janji kita seperti kita pegang janji pada saat kita nikah, kalau yang sudah nikah. Janji nikah. Pegang. Kalau kita ini punya hutang sama Tuhan. Pendeta bilang, Tuhan tidak pernah mau dihutangi. Kita berhutang. Jujur, kita berhutang. Tuhan sudah menebus dosa kita. Hutang kita apa? Dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita sudah menjadi hambanya Dia. Tuhan kita sudah berubah. Pada saat kita berubah Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan yang menebus kita. Kita nggak bisa pungkiri, oh kita ini ciptaan Dia. Jadi apa yang kita lakukan harus memuliakan Dia. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan segala kehendak Dia, perintah Dia. Karena Dia pencipta kita, karena Dia Tuhan kita. Dia bos kita. Kita sama bos bisa rajin banget. Disuruh bos datang jam 3 pagi datang. Sama Tuhan suruh bangun jam 3 pagi. Tuhan cuma bilang, ayo ngobrol sama saya. Saya nggak suruh kamu baca Alkitab. Merenung aja. Ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan, ngantuk Tuhan. Aduh, ngantuk. Betul? Ngantuk. Jam 3 pagi ngantuk. Mau ketemu Tuhan ngantuk. Kalau ketemu bos, buset, jam 3 pagi gak dilayanin, mata udah melek terus. Ya, saya ini semalam tidur sekitar jam 1. Saya bangun jam 5. Saya tidur cuma 4 jam. Ya, hidung udah gatal banget. Tapi kenapa saya mau lakukan ini? Karena saya setia sama bos saya yang di bumi. Kenapa saya tidak setia dengan bos saya yang ada di surga? Loh, ada. Ya. Jadi, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan. Kalau mau ke gereja hari ini, silakan. Tapi berjanjilah. Sebelum pergi ke gereja, berjanjilah sama diri sendiri. Tahun 2023 ini mau kita habisi dengan apa? Ya. Orang bikin resolusi selalu tanggal 31 Desember. Tahun depan saya mau lakukan ini, tahun depan. Kenapa nggak dari minggu-minggu lalu? Kenapa nggak dari bulan-bulan lalu? Kenapa mesti nunggu 31 Desember? Baru mau ini, mau ono, mau ini, semua mau ini, betul? Ya. Sebenarnya hari ini kita mau bicara mengenai betapa baiknya Tuhan sama kita. Dan baiknya Tuhan itu benar-benar membuat kita tuh hatinya, aduh Tuhan baik banget, sedih banget dengerinnya. Ya, kita akan baca suatu cerita. Ya, kita akan baca suatu cerita di Alkitab. Ya, di dalam Yohanes 9. Ya, kita baca. Ya, orang buta sejak lahir. Ya, orang buta sejak lahir. Apa urusannya sih
Mau akhir tahun kok ngomongin orang buta? Apa urusannya dengan kita? Karena kita semua buta. Saya sih udah melek. Saudara-saudara kita di sini sudah melek, tapi banyak orang masih buta. Imannya masih buta. Kepercayaannya sama Tuhan masih buta. Kenapa? Nggak kenal siapa dia. Kenapa? Masih berani kok melakukan hal-hal yang gila, yang nggak beres. Ya, baca baik-baik. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Udah lahir buta. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Bayangin. Orang buta dibilang dosa, berbuat dosa. Bagaimana dia berbuat dosa? Dia lahir buta. Emang dia emang mau lahirnya buta? Emang dia mau lahirnya nggak bener? Dia emang mau lahirnya jadi disable begini? Dan orang mengatakan dia berbuat dosa. Gimana caranya dia berbuat dosa jadi buta? Apakah orang tuanya berbuat dosa sehingga dia buta? Perhatikan baik-baik apa kata Yesus. Ini penting sekali kalimat ini. Baik-baik baca. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Lihat baik-baik. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Ditanya, siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya yang berdosa? Dua-duanya nggak berdosa, kata Tuhan. Dan zaman sekarang orang Kristen bilang apa? Kita lahir semua orang berdosa. Yesus ngomong, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya yang berdosa. Artinya dua-dua ini nggak ada dosanya. Kecuali dia melakukan perbuatan dosa. Ini tidak. Tapi dikatakan apa? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih ada kesempatan. Kita melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan kita di tahun yang akan datang. Kita ini masih buta hari ini. Kalau kita merasa masih buta imannya, masih belum mengenal Tuhan, Tuhan mengajak kita. Yuk, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Dia berikan. Selama masih siang, artinya selama masih ada kesempatan, selama napas itu masih ada di dalam hidup kita. Kalau sudah napasnya nggak ada, moyung. Orang bilang moyung. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nggak ada kesempatan lagi untuk bekerja buat Tuhan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lihat ya, kita baca baik. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yesus meludah ke tanah, ludahnya diaduk-aduk pakai tanah itu, lalu diambil, dipolesin ke mata dia. Lalu kamu cuci mata ke sana. Balik-balik sudah melek matanya. Ini orang buta sejak lahir. Ya, catatan itu ya. Ingat, itu catatan. Kita harus pikirkan kenapa. Lalu kita baca selanjutnya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, ini dia orangnya. Ada pula yang berkata, bukan, tapi dia serupa. Orang itu sendiri berkata. Jadi ada orang bilang, bukankah dia ini dulu pengemis yang buta? Yang lain bilang, betul.
ini orangnya. Tapi yang bilang, enggak, mirip-mirip orangnya. Tapi orang yang disembuhkan Tuhan ini, yang matanya buta, yang menjadi pengemis, bilang apa? Benar, akulah itu. Jadi nggak bisa salah sangka orang lain. Saya yang buta dulu, saya tukang pengemis dulu. Kata mereka kepadanya, bagaimana caranya matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu, lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Dibawa ke orang Farisi. Ya, ngapain? Interogasi biasa. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan orang, itu adalah hari Sabat. Hari yang dimana orang nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya bisa menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Maksudnya Yesus tidak datang dari Allah. Kenapa? Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang hari Sabat, dibilang orang ini bukan dari Tuhan. Sebagian pula berkata, bagaimana mungkin seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Ditantang. Ini orang bukan datang dari Allah. Tapi bagaimana mungkin ini orang bisa melakukan hal-hal yang ajaib? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka berkata pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia seorang nabi. Tapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka panggil orang tuanya dipanggil. Lalu bertanya kepada orang tuanya, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan memang ia lahir buta. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami juga nggak tahu. Tanyakanlah sendiri kepadanya. Ia sudah dewasa kok. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang Yahudi telah bersepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Takut. Jadi ngomong, tanya aja sama anaknya sendiri. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya dirinya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Jawabnya, apakah orang itu yang orang berdosa? Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta, sekarang aku dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Bayangin. Ngomong sampai 3-4 kali. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Ditantang malah sama orang buta. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa tentang dia. Kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga ya, bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Orang buta yang nggak pernah melihat siapa Tuhan, bisa tahu bahwa dialah Mesias. Kamu sudah belajar katanya sama Musa, kok bisa bilang aneh ya? Kamu nggak tahu dari mana dia datang. Sedangkan dia bikin mata saya melek. Cuman Mesias yang bisa lakukan itu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ke bawahnya panjang, ya.
Tapi ada satu hal yang paling penting dari cerita ini. Kenapa Yesus meludah? Dia bisa aja melek. Bisa nggak? Bisa nggak dia begitu? Orang buta datang, melek. Bisa nggak, Vicky? Bisa. Setuju ya? Semua ya? Tuhan teman ngomong doang. Melek. Bisa ya? Setuju ya? Tapi kenapa dia ludah? Kenapa dia meludahi? Lalu kenapa orang tuanya nggak mau mengakui dia? Tanya aja sama anaknya sendiri. Zaman orang Israel dulu, kalau ada anak begini, ya, mereka takut dibilang orang berdosa, mereka buang anak model begini. Anak model begini dibuang. Makanya maka anak ini sampai umur 13 tahun disebut bar mitzvah. Ya, ada satu apa namanya tradisi orang Yahudi disebut bar mitzvah. Anak umur 13 tahun sudah dianggap dewasa. Ada kemungkinan besar anak ini setelah 13 tahun walaupun dia buta dari lahirnya dibuang sama orang tuanya. Maka dia jadi pengemis di pinggir jalan selama hidupnya dia. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, kalau melihat orang-orang berdosa model begini, apa yang mereka lakukan? Mereka buang ludah. Mereka, wih, orang berdosa. Wih, orang berdosa. Dan itu terjadi belakangan ini. Saya lihat di TikTok, kalau nggak salah. Orang Kristen 2, perempuan 1 orang Asia, 1 orang bule, pergi ke sinagog di Israel, khotbah, percayalah kepada Yesus, diludahin. Buang ke tanah, dibuang ke tanah. Wih, dibuang ke tanah, dibilang. Lu orang najis katanya, lu orang apa bilangnya? Gentiles. Orang berdosa, dibuang ludah. Wih, sampai detik hari ini. Lalu kenapa Yesus juga buang ludah? Yesus mau memberitahu kepada orang model begini. Orang model buta begini yang dari lahir, dia buang ludah. Orang lain buang ludah karena membenci dia sebagai orang berdosa. Yesus membuang ludah untuk melakukan hal-hal ajaib untuk dia. Ludahnya diaduk ke tanah, ditempel di mata dia. Selama hidup dia, dari kecil sampai dia dewasa, buta, pengemis, diludahin orang. Entah kena mukanya lah, entah kena yang mananya, nggak mau tahu, diludahin orang. Tapi kali ini ludah yang datang dari Kristus, datang dari Yesus, menyembuhkan dia. Ini lagi gunting. Oh. Ludah Yesus menyembuhkan dia. Dari situ kita melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib. Maka nggak heran Tuhan bilang, nggak heran bahwa pekerjaan Tuhan harus nyata di dalam dia. Artinya, selama ini dia dihina. Selama ini dikucilkan. Selama ini dia tidak ada artinya dari ludah-ludah tersebut. Tapi dari ludah yang Tuhan berikan, dia mendapatkan kehangatan dan kesembuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita menyembuhkan orang bisa aja tinggal ngomong, melek, melek. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Dia mau lakukan seperti apa yang manusia lakukan, tapi beda. Beda. Resultnya beda. Hasil akhirnya beda. Kita sebagai orang Kristen, kita akan melakukan apa yang sama seperti manusia-manusia yang bejat, manusia-manusia yang jahat. Tapi hasilnya beda. Manusia melakukan kejahatan,
kita lakukan segala sesuatu yang baik. Yang memberi kehangatan kepada orang lain. Ada orang dihina, kita datang. Ada orang tertekan, terkucilkan, kita datang. Orang lain meninggalkan dia, kita datang menghampiri dia. Orang-orang pergi karena dia sedih, kita datang menghibur dia. Orang lain susah, jangan kita tindas. Kita hibur. Kalau kita bisa bantu, bantu. Apa enggak? Ya. Dia sudah dibuang dari kecilnya. Dari umur 13, kemungkinan besar dari umur 13, dibuang sama orang tuanya. Dia kehilangan kasih dari orang tuanya. Tapi kasih Kristus datang kepada dia. Ludah yang selama ini dia dapati adalah ludah-ludah hinaan. Tapi ludah yang dari Kristus menyembuhkan dia. Dan dia melihat, dia tidak pernah mengenal siapa Kristus, tapi dia melihat, aneh ya, kamu ini sudah belajar firman Tuhan, tapi kamu nggak tahu ada orang yang bisa menyembuhkan saya. Kita sudah belajar firman Tuhan begitu banyak. Begitu banyak. Dari kita kecil sekolah minggu, mama maksa kita bangun pagi, sekolah minggu. Sampai detik hari ini kita ke gereja. Setiap minggu ke gereja. Tapi kita tidak mengenal dia. Hal-hal ajaib yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah melihatnya. Yang ada kita takut akan hari esok. Yang ada kita takut bagaimana nanti yang akan datang. Padahal ketakutan itu pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Bagaimana hidup saya setahun yang akan datang? Bagaimana hidup saya akan datang minggu depan? Lewat 20 tahun. Tapi hari ini 31 Desember, kita masih mikirin tahun depan kita mesti mengapain. Kita masih mikirin, aduh gimana ya hidup saya begini, ekonomi begini. Tapi kita masih mikir, aduh gimana keluarga saya ya. Aduh gimana nih bisnis saya ya. Jujur aja, restoran saya juga lagi jeblok-jeblokan. Tahun ini bener-bener bisnis amburadul. Bos saya kemarin ngobrol sama saya. Tahun ini adalah tahun yang paling sulit. Kenapa bos? Penjualan kita turun. Ya, emang. Tapi lo masih bisa makan kan? Toko lo masih ada orang datang kan? Iya sih. Jangan khawatir bos. Saya aja positif tahun depan. Kalau lo nggak mau, gue ambil. Saya gituin. Kan lu mau itu, katanya lu mau melayani Tuhan. Ya, walaupun dia seorang saksi Yehova, katanya you mau melayani Tuhan di Cina. Lu pergi aja, bos. Gua ngatur toko lu. Gimana? Iya, entar. Saya take over itu toko. Saya berani, walaupun lu bilang toko lu sepi, saya berani take over. Kenapa? Karena saya melihat perjalanan hidup saya selama ini di tempat itu saya lihat. Saya perhatikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam perusahaan ini. Bukannya hebatnya bos, bukannya hebatnya saya, tapi karena Tuhan mengasihi orang-orang yang sayang kepada dia, orang yang melakukan bos saya saksi Yehova, tapi apa yang dia lakukan 10 perintah Tuhan dijalanin semua sama dia. Saksi Yehova menjalankan 10 perintah Tuhan, bayangin. Kalau restoran bisa melewati yang namanya COVID, itu benar-benar luar biasa. Ratusan miliar, bahkan triliunan bisnis restoran di seluruh Amerika ambruk. Saya bilang sama bos saya, ngobrol sampai jam 2 pagi saya sama bos.
Lu bilang sulit ekonomi. Lebih sulit di mana waktu lu ada di COVID? Saya gituin. Dia diem. Tapi lu bisa lewatin COVID. Gimana caranya lu bisa lewatin COVID? Hah? Toko-toko seberang sana kiri kanan. Radius 1 kilometer restoran yang cuma berdiri kita doang. Bayangin. Penjualan turun 80%. 80%. Pegawai nggak ada satupun yang dipecat. Pegawai tidak ada satupun yang keluar dari toko. Saya paksa jangan keluar. Kita akan mati sama-sama di tempat ini, saya bilang. COVID berlalu, orang-orang buka restoran, cari pegawai susah. Saya pegawainya tetap segitu. Walaupun kerja cuma 1 hari. Walaupun kerja cuma setengah hari. Semua diatur schedule-nya. Tapi semuanya kerja. Semuanya digaji. Takut apa? Maka nggak heran Tuhan selalu mengatakan, apakah kekhawatiranmu bisa menambah hidupmu sehasta saja? No. Apa artinya kekhawatiranmu menambah hidupmu sehasta? Artinya hidup kita ini tidak lebih dari sehasta. Kita bisa meninggalkan dunia ini anytime. Kita bisa bikin resolusi seabrek-abrek sebanyak-banyaknya mau ini mau, tapi besok hari kita sudah nggak ada napasnya lagi, bisa ngomong apa lagi? Hari ini kita masih bisa lihat anak-anak, besok kita nggak bisa lihat anak-anak lagi, mau ngomong apa lagi? Resolusi yang akan kita buat malam ini, jangan dilakukan besok. Dilakukan hari ini juga. Ingat, resolusi yang kalian bikin, yang kita bikin semua. Jangan tunggu besok baru mulai. Hari ini juga kita lakukan. Itu yang dia kehendaki. Resolusi yang akan kita lakukan besok adalah mengenal dia lebih baik. Mengetahui bahwa ada Tuhan di hidung kita. Harus ada Tuhan di hidung kita nih. Kalau ada di depan mata kita, kita berani macam-macam. Aduh. No. Jangan lagi. Ya, 2024 tinggal buat orang yang di Indonesia ini tinggal jam 8, tinggal 4 jam lagi ya. 4 jam lagi kita semua akan meninggalkan, enggak, yang di Indonesia duluan, meninggalkan 2023. Meninggalkan semua sampah. Ingat, sampah itu jangan dibawa pulang. Ditinggal, dibakar. Selesai. Dan jangan nyampah lagi. Ya. 2024 kita harus makin giat mengenal Tuhan. Dan nomor 1 harus sadar bahwa kita ini ciptaan Dia. Kita ini sudah ditebus dosanya. Jangan berbuat dosa lagi. Kelihatannya nggak nipu. Padahal nipu. Kelihatannya nggak curi. Padahal curi. Kelihatannya nggak bohong. Padahal bohong. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Selebih dari itu, dari siapa asalnya? Dari si setan. Latihlah diri kita untuk benar. Kalau kita benar, kita nggak perlu takut. Saya mah udah nggak takut apa-apa, jujur.
Beneran. Orang boleh ngomong apa saja tentang saya, nggak masalah buat saya. Kenapa? Saya udah berjalan dengan dia tuh benar-benar saya sudah rasakan nikmatnya dia, rasakan kasih sayangnya dia. Saya dulu orang buta, orang Kristen yang buta dulu saya. Semakin saya belajar firman Tuhan, semakin melihat saya. Ya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup miskin. Orang Kristen harus menanggung dosa, harus menanggung apa? Bukan dosa. Orang Kristen harus memikul salib. Susah, hidupnya susah melulu. Makanya nggak heran orang Kristen banyak yang susah. Kenapa? Karena pendetanya nyuruh kita susah. Bagaimana kita bisa memberi makan? Bagaimana kita bisa memberi pakaian? Bagaimana kita bisa memberi tumpangan kalau kitanya miskin? Gitu. Ada orang Kristen gembel. Udah gembel punya makan tong sampah. Jadi, udah Kristen nih orang sampah gembel, Kristen makan dari tong sampah, tidurnya di pinggir jalan. Ngasih makan orang. Ada yang pernah dengar? Ya, Pak, ngasih makan orang. Saya aja makanannya dari sampah gimana? Saya mau kasih makan. Pak Hendrik, saya mau ngasih Bapak makanan. Dari mana Pak makanannya? Dari tong sampah sebelah, Pak. Gitu. Gitu. Jadi, ingat. Kita akan tutup 2023 dengan semangat baru. Semangat manusia baru. Kita baca manusia baru ya. Ada di mana ada yang ingat manusia baru? Kita baca terakhir ini. Semangat manusia baru ada di buku Efesus. Efesus berapa ya? 4. Manusia baru. Ingat, kita ini semua manusia baru. Kalau yang belum sadar-sadar sebagai manusia baru, saya sadarkan hari ini. Dan saya tidak akan pernah bosan menyadarkan orang bahwa kita ini manusia baru. Kita sudah meninggalkan manusia yang lama. Ya, Hendrik yang dulu kurang ajar, sekarang tidak. Vicky yang dulu kurang ajar, sekarang Vicky yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kok saya kadang-kadang sulit nih kok, saya mesti begini kok. Jangan khawatir Vicky. Semua itu bisa kita lakukan asal mau. Pertanyaannya mau atau enggak. Vicky mau berusaha, ya mau. Coba Vicky. Nggak susah hidupnya di Amerika. Enggak, malas mau duduk-duduk aja dapat duit. Ya, enggak kan, mau harus bangun pagi. Betul, Vicky? Iya. Mau. Kenapa? Untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri. Untuk anak dan untuk istri. Betul? Kalau kita bisa melakukan hal demikian, kenapa kita nggak lakukan untuk Tuhan? Tuhan, saya punya masalah satu di Tuhan. Apa masalahnya? Saya kalau lihat orang pergi pesta, nih ada yang begini modelnya. Saya kalau pergi ke pesta nih ya, bawaannya mau bawa pulang makanan, bawa kantong plastik. Serakah. Di sini sih nggak ada yang bawa kantong plastik, bawanya karung. Bukan karung dibawa. Kadang orang model begini, banyak saya lihat di gereja. Ibu-ibu, kalau lagi habis makan nih, wow, udah dilihatin nih kemana nih. Belum dibagiin, udah masuk kantong plastik semuanya, udah bluk 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 bluk. Saya nggak pernah nyalain orangnya begini, karena itu kayak bagian dari hidup dia, karakter dia, kebiasaan dia, boleh dibilang hobi. Susah nggak dibuang? Susah. Iya Pak, saya akan berusaha Pak. Dia ngomong cuma berusaha. Bisa nggak? Bisa sih Pak, cuma sulit nih Pak. Ada nggak orang mau kaya? Ada nggak? Semua orang kan mau kaya di sini. Ada nggak cuma bilang, saya udah berusaha Pak, saya sih bisa kaya. Tapi nggak mau kerja. Tapi nggak mau buang. Keburukan-keburukan hidupnya aja nggak mau buang.
Eh, Oke, Vicky, ini jangan tersinggung ya, Vic. Ini ngomong soal ada satu pendeta. Pendetanya merokok. Hmm, Pendetanya merokok nih. Pendeta nih, hmm. merokok nih sama saya. Dia bilang, Pak, kenapa merokok, Pak? Kan nggak ada ayatnya. Pendeta ngomong saya nggak ada ayatnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya tanya, punya anak Pak? Punya. Bapak kalau punya anak, tiap dari kecil tuh anak dikasih rokok nggak? Enggak. Oh enggak, kenapa? Kan nggak ada ayatnya Pak. Jadi coba dari kecil ajarin satu bungkus, nanti kalau udah sebesar Bapak, 30 bungkus satu hari. Ya. Orang isinya air sama darah, dalamnya lu isinya asap. Asap rokok sama tembakau. Kan gitu. Ada nggak di sini yang merokok ngajarin anaknya satu hari sebatang? Ada nggak? Nggak apa-apa nak. Papa juga ngerokok. Ini sebatang mau ambil habisin kalau bisa. Kalau kurang minta lagi sama papa ya. Nanti kita nongkrong berdua di sana ngobrol. Ada begitu? Nggak ada saya rasa. Maling, maling punya anak sama istrinya berdua. Punya anak satu laki-laki. Aduh, mah, saya ini maling ya. Anak kita kalau bisa besar nanti jadi maling profesional. Kita ajarin mah ya. Gitu. Sorry, but Hmm. nggak try itu kalau angin. Mah, saya tanya mama. Mama kan dulu hidup susah. Punya anak 5. Pernah nggak ngajarin anak? Syung, mama tuh hidup susah dulu, ya. Kalau bisa kamu lebih susah dari mama, gitu. Jangan lebih kaya dari mama, ntar mama malu. Mendingan kamu lebih lebih susah hidupnya kalau bisa. Kalau mama miskin, kalau bisa lu tinggal di pinggir jalan, gitu. Ya ngapain mama sekolahin saya, mah? Kan gitu kira-kira. Kenapa saya mesti sekolahin? Supaya kita pinter, supaya kita lebih maju. Betul? Syung, mama nih dagang, toko. Kalau bisa kamu nanti dagang dagang apa kan pinggir jalan, dagang warung gitu. Kalau bisa punya perusahaan lebih gede dari mama, betul? Nggak ada orang tua ngajarin anak yang nggak bener, nggak ada. Ya, manusia baru. Kita harus tahu ya, manusia baru itu apa. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Ingat ini nih, ingat. Resolusi yang harus kita lakukan adalah ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Baca malam ini, baca ya sampai berbusa kalau bisa baca ulang-ulang Efesus 4 ayat 17 sampai 32 harus dibaca. Inilah kita. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Ya bolehlah Pak, dikit-dikit jatuh. Ya Pak, bolehlah Pak. Tuhan ngerti kita bohong. Aduh, bolehlah Pak begini sedikit-dikit boleh. Orang Kristen diajarin boleh dikit-dikit begini. Boleh kita masih dalam daging, boleh. Melihat ayatnya. Ayatnya jadi naik darah saya. Kalau dengar ini saya naik darah, kenapa? Lihat apa kata firman Tuhan. Bukan kata saya ya, kata firman Tuhan. Di dalam buku Yesaya. Yesaya berapa? 5 mungkin ya. Kita lihat. Firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Nih, lihat. Baca baik-baik ya. Baca baik-baik. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Bolehlah Pak, dikit-dikit buat kebaikan. Nih, ini. Kejahatan tuh baik. Dikit-dikit boleh. Jahat di mata Tuhan dikit-dikit.
dibilang baik. Nih. Dan kebaikan itu jahat. Apa yang kita ajarkan mengenai firman Tuhan, apa yang kita ajarkan, kamu harus benar, kamu harus kudus, dibilang nggak benar. Terjadi zaman sekarang. Nih. 5 ayat 20. Yang mengubah kegelapan menjadi terang, terang jadi gelap. Pahit jadi manis, manis jadi pahit. Bolehlah dikit-dikit kok. Ya, cuanca dikit-dikit, tipu-tipu dikit bolehlah kok. Nggak ada jahat di mata Tuhan. Kalau kita tahu itu jahat di mata Tuhan, jangan pernah anggap itu baik. Dibilang celaka, orang kayak begitu celaka. Jangan pernah mikir masuk surga, jangan. Saya udah Kristen, tapi dikit-dikit nggak ada. Di sini nggak ada toleransi, tidak ada. Saya cuma ngasih tahu itu. Lanjut. Orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Karena mereka pikir buat sesuatu yang dikit-dikit itu boleh, kata Tuhan. Tuhan ngerti, katanya. Enggak, Tuhan nggak mau ngerti, enak aja. Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Pret, kata orang nggak kata pret. Tuhan setia, kita nggak setia. Mana ada? Tuhan setia, kita tidak. Ayatnya ada, betul. Baca yang benar. Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Coba tanya suami istri di sini, Bapak Ibu. Ada nggak suami setia, istrinya nggak setia, tetap setia mau? Atau dibalik? Istri, suaminya udah nggak setia, masih mau? Gitu. Orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, tuh gelap beneran, ngertinya gelap, yang jahat dibilang baik. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. 2023 persekutuan kita dengan Tuhan berapa banyak? Hitung sendiri, jawab sendiri, ada di pikiran sendiri. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kenapa begitu? Karena perasaan mereka tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Menyerahkan diri dengan serakah. Dengan segala kecemaran. Tapi, kata Paulus, kamu bukan demikian. Kamu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Kamu bukan orang yang punya pikiran sia-sia. Kamu bukan orang yang pengertiannya gelap. Dan kamu adalah orang yang hidup bersekutu dengan Allah. Kamu bukan orang bodoh. Dan kamu bukan orang yang punya degil hati. Karena apa? Karena kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu atau kita semua telah mendengar tentang Kristus. Menerima pengajaran di dalam Kristus. Menurut kebenaran yang sangat nyata di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yesus itu sudah beri contoh bagaimana hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Berhubung kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Boleh dikit-dikit. Dikit-dikit. Kamu harus tinggalkan semua itu. Kenapa harus kita tinggalkan? Supaya kamu dibaharui di dalam Roh Kudus. Bukan dalam roh, dalam Roh Kudus dan dalam pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yeremia. Sebelum aku membentuk kamu dalam rahim ibumu, aku telah mengenal kamu. Dan sebelum kamu keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan kamu. Tuh, dia ngerti tuh si ini. Bahwa kamu diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini diciptakan kudus. Maka kuduslah hidup. Baju yang kecil lah.
Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kenapa? Selama masih siang, iblis bekerja lebih keras. Kalau sudah sampai malam, orang itu masih berbuat dosa, masih marah, iblis nyemplung di dalamnya. Karena kita menyimpan dendam. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Dikit-dikit boleh dong, Pak. Enggak. Tapi baik dia bekerja keras. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kurang. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya kita sudah ada Roh Kudus yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus untuk keselamatan kita. Segala kepahitan dalam hidup, kita punya kepahitan pribadi, buang. Kegeraman, buang. Kemarahan, buang. Pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu, dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Inilah contoh manusia baru yang akan kita sama-sama lalui di 2024 dan dimulai detik sekarang juga. Bukan dimulai besoknya Pak. No, now. Ntar ya Pak, jam 12 malam saya mau resolusi. No, now, sekarang. Apa yang ada di pikiran kita sekarang? Saya mau ini, lakukan sekarang. Udah jangan mikir lagi besok. Saya besok mau gini, besok mau gini. Enggak, sekarang. Now. Jangan buang waktu. Waktu berjalan terus. Oke? Jadi, terima kasih ya kepada saudara-saudara semua, mama ya, adik-adik, ponakan-ponakan, juga sepupu Vicky yang setia ya, yang selamat bergabung Vicky ya. Sudah 3 tahun. Kita sudah masuk 3 tahun belajar firman Tuhan setiap minggu. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita tidak bertemu, tapi kita terus lakukan. Dan kadang-kadang kita lanjutkan terus pelajaran ini. Karena pelajaran ini banyak sekali. Firman Tuhan banyak sekali. Sampai Tuhan datang kedua kali pun nggak akan selesai. Yang ada adalah kita makin disempurnakan hidup kita. Tahun demi tahun. Tahun depan. Resolusi kita akan berubah. Tahun depan kita akan berkata, Tuhan, saya sudah mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Dan berikan saya lebih baik lagi tahun depan untuk bisa mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan dan perkataan-perkataan yang Tuhan berikan buat saya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ada amin? Ingat itu. Ya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan. Benar ya. Ngomong soal benar. Nggak perlu minta. Tuhan berikan. Emang Tuhan perlu kita minta-minta? Perlu. Apa dia nggak tahu keperluan kita? Dia tahu. Tuhan mengatakan, yang kamu tidak minta pun aku berikan. Karena aku tahu kebutuhan kamu. Yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Yang berusaha, dagang, berusaha dengan baik. Berusaha dengan jujur. Yang sekolah, belajarlah dengan baik.
Berikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Kita bisa menjadi juara. Dan kita akan katakan di depan teman-teman kita, saya tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang lakukan ini semua. Virus like COVID. Akhir kata, selamat kepada kita semua. Sudah melewati 2023. Oke. Selamat bagi mereka yang sehat, melewati COVID, melewati masalah. Hidup susah di Indonesia, hidup susah di Amerika, masih bisa jalan-jalan. Pikirkan hal-hal demikian. Bagaimana Tuhan beserta hidup kita. Bisa punya ini, bisa punya ono. Bukan karena gagah kita, tapi karena kita benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi orang banyak. Kalau punya ilmu, sudah mengerti firman Tuhan, jangan dimakan sendiri, bagi orang. Nggak bisa bagi duit buat orang, kasih ilmu. Nggak bisa bagi orang makan, kasih ilmu. Nggak bisa orang kasih pakaian dapat tinggal, kasih ilmu. Beritahukan kepada setiap orang. Biar Kristus nyata di dalam hidup kita di 2024. Dan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sehingga tahun depan, teman-teman kita, pembantu kita, saudara kita, customer-customer kita melihat, ini siapa? Ternyata Kristus nyata di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, firman Tuhan malam ini menjadi berkat buat tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan tutup malam ini di Indonesia dengan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Detik ini juga Tuhan, kami mulai melakukan resolusi yang sudah kami susun rapi. Bukan tunggu besok, bukan tunggu nanti malam, tapi kami lakukan hari ini juga dan sekarang juga. Dan bagi kami yang ada di Amerika maupun yang ada di luar negeri, mungkin kami akan melewatinya nanti malam. Biarlah Tuhan kau pimpin hidup kami hari ini, pimpin Vicky yang dalam kerjaannya dia, dalam perjalanan dia. Sekali lagi Tuhan, berkati keluarga ini. Karena Vicky menjadi anak Tuhan yang benar, yang baik. Sehingga Vicky menjadi kepala keluarga yang baik, seorang bapak yang baik, yang memberi contoh yang terbaik buat istri dan anak-anaknya. Dan dengan demikian dia menjadi contoh bagi saudara-saudaranya yang lain. Dan melalui persekutuan ini, biarlah saudara-saudara kami melihat kami semua mendapatkan pengajaran yang benar, sehingga akan menarik semua orang untuk bisa belajar bersama-sama dengan kami semua di sini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang akan beristirahat malam ini, Kau berkati, supaya mereka beristirahat dengan baik, berikan mereka kekuatan, kesanggupan untuk menjalankan hidup mereka di tahun 2024, bukan di tahun yang baik. Tapi kami tahu segala sesuatu baik adanya apabila kami benar di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan buat kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk selalu setia, ajar kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada di hidup kami, bahwa Tuhan ada di depan hidung kami. Agar kami mengerti, kami sadar bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Engkau berkati kami semua. Biar damai sejahtera yang datang dari Tuhan melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.